Hari itu matahari terasa lambat sekali bergerak. Rumahku sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar memecah keheningan. Ardi, suamiku, sudah 3 minggu tidak pulang dari luar kota. Katanya proyeknya belum selesai dan ia harus lembur. Aku mencoba, sibuk dengan pekerjaan rumah. Tapi setiap sudut rumah ini terasa dingin dan hampa. Lalu di tengah siang yang sepi itu, suara motor berhenti di depan pagar. Reno, pegawai Indomaret yang sering aku temui saat belanja, muncul membawa kantong belanjaanku. Ia tersenyum, senyum yang entah kenapa membuat hatiku berdebar sedikit lebih cepat. Aku pikir itu hanya perasaan biasa. Tapi sejak hari itu, Reno mulai tahu kapan rumahku kosong. Dan ia mulai datang bukan hanya untuk mengantar belanja. Kini aku berdiri di persimpangan yang membuat dadaku sesak. Kesepian yang dulu hanya sunyi, kini berubah menjadi sesuatu yang sulit aku kendalikan. Dan semua bermula dari satu tatapan, satu senyuman. Di saat rumah ini terlalu sepi. Tapi bagaimana jika suamiku tahu? Apakah semua akan berakhir? Atau justru aku makin menikmati? Aku masih ingat jelas, awalnya semua terasa baik-baik saja. Pernikahanku dengan suamiku Ardi berjalan 5 tahun tanpa masalah besar. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, dengan tetangga yang ramah dan lingkungan yang tenang. Suamiku Ardi bekerja di luar kota, pulang 2 minggu sekali. Awalnya aku terbiasa, bahkan bangga karena ia bekerja keras demi masa depan keluarga kami. Setiap kali ia pulang, kami menghabiskan waktu bersama, makan malam di teras sambil mendengarkan suara jangkrik. Rasanya hangat, cukup untuk menghapus lelah dan sepi selama ia pergi. Aku percaya kami saling setia, saling menjaga. Namun bulan ini berbeda. Sudah 3 minggu suamiku Ardi belum pulang. Teleponnya jarang diangkat, pesannya singkat saja, sering hanya berisi, "Aku sibuk, nanti telepon lagi." Tidak ada sapaan hangat, tidak ada kabar detail tentang pekerjaannya. Aku mencoba mengerti, tapi setiap malam terasa lebih panjang. Rutinitasku hanya bangun, menyiapkan sarapan untukku sendiri, membersihkan rumah, lalu duduk di ruang tengah sambil menatap televisi yang suaranya bahkan tidak kuperhatikan. Hari itu aku memutuskan untuk keluar sebentar ke Indomaret terdekat, sekadar membeli beberapa kebutuhan. Di sanalah aku bertemu Reno. Reno bukan siapa-siapa bagiku, hanya pegawai Indomaret berseragam biru. Usianya mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Ia ramah pada semua pelanggan, tidak hanya padaku. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali ia menyapaku, ada sesuatu di caranya menatap yang berbeda. "Belanjanya banyak juga, Mbak. Biar nanti saya antar sekalian promosi layanan antar Indomaret." Begitu katanya sambil tersenyum. Aku menolak dengan sopan waktu itu. Tapi aku ingat, senyumnya bertahan lebih lama di kepalaku daripada yang seharusnya. Aku tidak tahu, senyum itu kelak akan mengisi ruang kosong di hatiku. Seharusnya tetap milik suamiku. Sejak pertemuan pertama itu, aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Wajah Reno sesekali muncul di pikiranku tanpa alasan. Saat mencuci piring, aku tiba-tiba teringat tatapan matanya. Saat duduk di teras sore hari, aku seperti mendengar lagi suaranya yang ramah. Mungkin karena kesepian, pikirku. Aku mencoba menepis semua bayangan itu, meyakinkan diri bahwa aku hanya rindu suami. Namun semesta seolah sengaja mempertemukan kami lagi. 3 hari kemudian, aku sedang membersihkan halaman ketika suara motor berhenti tepat di depan pagar. Aku menoleh dan di sanalah Reno turun dari motornya sambil membawa kantong plastik berisi belanjaan. "Mbak, tadi saya lewat sekalian ngantar barang ini. Kemarin Mbak sempat nyari kopi ini kan? Tadi baru datang stoknya," ucapnya sambil menyodorkan kantong itu. Aku tertegun. Aku memang pernah bertanya soal kopi itu beberapa minggu lalu, tapi tidak menyangka ia mengingatnya. "Loh, aku jadi ngerepotin kamu? Saya bisa datang sendiri ke sana," jawabku sambil tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, Mbak. Lagian saya cuma lewat
Dan ingat pesanan yang Mbak cari. Nanti kalau perlu apa-apa lagi, bilang saja. Saya sering shift siang, jadi bisa antar, ujarnya santai. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa rumah ini tidak lagi sepenuhnya sunyi. Ada suara tawa kecil, ada percakapan ringan. Entah mengapa, itu membuatku sedikit lupa ke suamiku Ardi, yang bisanya aku kabari hari itu. Sejak saat itu, Reno mulai sering muncul. Kadang untuk mengantar barang yang memang aku pesan, kadang hanya alasan iseng mengantar stok baru yang katanya sayang kalau kehabisan. Awalnya aku menganggapnya hal sepele, sampai suatu sore hujan turun deras, listrik padam, dan angin membawa bau tanah basah masuk ke dalam rumah. Aku duduk di teras sambil menunggu hujan reda, tapi hatiku gelisah. Lalu seperti kebetulan yang diatur, suara motor itu kembali terdengar. Reno muncul, tubuhnya basah kuyup, memegang beberapa lilin dan sebungkus roti. Saya lihat listrik mati dari arah sana, Mbak. Saya bawain lilin biar gak gelap, katanya. Aku hanya berdiri memandangnya, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, aku sadar ia mulai hadir bukan hanya sebagai pegawai Indomaret, sebagai seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupku. Sesuatu yang akhir-akhir ini hilang dari suamiku Ardi. Dan disinilah aku mulai merasakan ada sesuatu yang perlahan berubah. Reno berdiri di depan teras, air hujan masih menetes dari ujung rambutnya. Ia menyerahkan lilin-lilin itu ke tanganku, lalu tanpa diminta masuk ke ruang tengah untuk membantu menyalakannya. Aroma hujan bercampur dengan wangi sabun yang masih menempel di bajunya. Enggak usah repot-repot Reno, aku bisa sendiri kok, ucapku pelan, meski dalam hati aku tidak keberatan. Gak apa-apa Mbak, di luar dingin banget, nanti Mbak masuk angin kalau kelamaan di teras, jawabnya sambil menyalakan lilin. Cahaya oranye dari api kecil itu membuat wajahnya terlihat lebih hangat. Kami duduk berhadapan di meja makan, hanya ditemani suara hujan yang memukul genting dan sesekali kilat yang membelah langit. Reno mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang betapa seringnya ia harus berdiri lama di kasir, dan tentang pelanggan-pelanggan unik yang ia temui. Aku mendengarkan sesekali tertawa kecil, dan untuk beberapa saat aku lupa bahwa aku sedang berbicara dengan seseorang yang bukan suamiku. Lalu ponselku bergetar. Nama suamiku Ardi muncul di layar. Halo, sapaku cepat mencoba terdengar ceria. Suara di seberang sana terdengar lelah. Aku gak bisa pulang minggu ini. Ada pekerjaan tambahan. Jangan nunggu aku malam ini ya sayang. Suaraku tercekat. Oh iya mas, jaga kesehatan. Itu saja, tanpa tanya kabar, tanpa basa-basi. Lalu sambungan terputus. Aku memandangi layar ponsel yang kini gelap. Dan entah kenapa, dada terasa berat. Reno yang duduk di depanku memperhatikan raut wajahku. Suaminya sibuk. Tangget, ya, tanyanya hati-hati. Aku hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Seperti genting yang merosot pelan terkena tetes hujan. Reno tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk di situ membiarkan keheningan menemani kami. Keheningan itu terasa lebih mengerti dibandingkan kata-kata singkat dari suamiku. Malam itu hujan terus turun hingga larut. Reno akhirnya pamit. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, telepon saya aja Mbak, jangan sendirian." Kalimat itu menempel di pikiranku sampai aku berbaring di ruang depan. Aku tidak tahu kenapa, tapi malam itu aku merasa ada seseorang yang lebih dekat denganku daripada seharusnya, dan itu menakutkan. Aku tidak tahu hujan malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Sejak kejadian itu, Reno mulai sering mampir. Kadang ia membawa pesanan yang memang aku minta lewat pesan singkat, tapi lebih sering ia datang tanpa diminta, dengan alasan sederhana, sekalian lewat Mbak. Awalnya aku mencoba menjaga jarak. Aku tetap berdiri di teras setiap kali ia datang, menghindari membiarkannya terlalu lama berada di dalam rumah. Tapi ada kalanya ia datang saat aku sedang repot di dapur, dan entah kenapa aku tidak tega memintanya.
menunggu di luar. Satu sore hujan rintik kembali turun. Aku sedang merapikan cucian di jemuran belakang ketika Reno muncul membawa payung dan sekantong buah mangga. Dapat mangga manis, Mbak. Saya bagi sedikit. Biar gak bosan makan yang itu-itu saja, katanya sambil tertawa kecil. Aku menerima buah itu dengan senyum, berterima kasih seadanya. Tapi dari sudut mata, aku tahu ada dua tetangga yang lewat. Mereka melirik cepat, lalu saling berbisik sebelum berjalan lagi. Hati kecilku langsung gelisah di lingkungan seperti ini. Kata-kata bisa berubah bentuk lebih cepat daripada angin. Hari ini hanya senyum, besok bisa menjadi cerita yang jauh dari kenyataan. Kecemasanku terbukti beberapa hari kemudian. Saat aku keluar untuk membeli sayur di warung, Bu Ratna, tetangga yang dikenal pandai menyimpan kabar, tapi jarang bisa menahan lidah, menatapku dengan tatapan penuh arti. Mbak Rani sering dibantuin sama pegawai Indomaret itu ya? Pasti rajin banget orangnya, ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku hanya membalas dengan tawa kecil, mencoba menutup rasa was-was di hati. Tapi sepanjang jalan pulang, pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Apa semua orang sudah mulai memperhatikan? Malamnya, aku mengirim pesan singkat pada Reno. Kalau mau ngantar, kabarin dulu ya. Ia membalas cepat. Kenapa, Mbak? Ada yang salah? Mengetik panjang, lalu menghapusnya. Akhirnya, hanya ku jawab singkat. Biar aku siapin uangnya. Namun dalam hati, aku tahu alasannya bukan itu. Aku takut. Takut kalau kedekatan ini mulai terlihat dari luar. Tapi rasa takut itu malah bercampur dengan sesuatu yang lebih rumit. Perasaan hangat yang muncul setiap kali Reno mengetuk pagar. Dan disitulah aku sadar, badai yang kutakuti mungkin bukan datang dari mulut orang lain, melainkan dari hatiku sendiri. Malam itu aku berbaring di ruang depan. Lampu temaram menyinari dinding. Pikiranku tak henti memutar ulang setiap momen. Bersama Reno, senyum hangatnya, caranya mengingat hal-hal kecil yang kusuka, dan tatapannya yang terasa terlalu lama untuk sekadar sopan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tidak, aku tidak boleh membiarkan ini berkembang. Aku punya suami, aku punya rumah tangga yang harus kujaga. Aku harus menetapkan tujuan, menjaga jarak dengan Reno, seberapapun sulitnya. Keesokan harinya, aku mulai melaksanakan niat itu. Aku memilih belanja langsung ke Indomaret, tidak lagi memesan lewat pesan singkat. Saat Reno ada di kasir, aku hanya tersenyum singkat dan berbicara seperlunya. Namun semesta seakan menguji tekadku. Sore itu ketika aku berjalan pulang membawa kantong belanja, hujan turun deras. Aku berteduh di halte kecil dekat pertigaan. Dari kejauhan, suara motor mendekat. Dan seperti sudah diatur, itu adalah Reno. Mbak Rani, wah, kehujanan ya, sini. Saya antar. Pulang, katanya sambil memayungkan jaketnya ke arahku. Aku menolak dengan halus, tapi ia bersikeras. Biar gak sakit, saya cuma mau nolong. Dan pada akhirnya, aku menyerah. Perjalanan singkat itu terasa aneh. Aku duduk di boncengan motor, merasakan hembusan angin dan aroma sabun yang familiar. Aku tidak berkata banyak, hanya menatap jalan yang basah. Sementara dalam hati, benteng yang berusaha kubangun mulai retak. Sesampainya di depan rumah, Reno tidak langsung pergi. Ia menunggu sampai aku masuk, lalu berkata, "Kalau Mbak butuh apa-apa, jangan ragu bilang. Saya nggak akan cerita ke siapa-siapa." Kalimat terakhir itu membuatku terpaku. Kenapa ia harus menambahkan kata-kata itu? Malamnya, aku merenung di teras. Hujan sudah reda, tapi pikiranku justru semakin keruh. Aku tahu aku seharusnya menjaga jarak, tapi bagian dari diriku merasa nyaman dengan kehadirannya. Aku mulai sadar, rintanganku bukan hanya gosip atau pandangan orang. Rintanganku adalah diriku sendiri dan perasaan yang diam-diam tumbuh di tengah kesepian. Hari-hari berikutnya, aku mencoba sibuk. Aku membersihkan rumah lebih sering, menata ulang lemari,
bahkan mencoba resep baru hanya untuk mengalihkan pikiran. Tapi seperti bayangan yang menempel di kaki, Reno selalu muncul di sela-sela kesadaranku. Pagi itu saat aku sedang menjemur pakaian, Bu Ratna lewat sambil menyapa. Tatapannya sekilas, tapi cukup untuk membuatku merasa sedang dihakimi. Aku pura tidak peduli meski jantungku berdegup kencang. Beberapa jam kemudian ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Reno. "Mbak, saya bawain sesuatu, gak usah keluar, saya taruh di teras." Aku ingin membalas, "Jangan repot-repot." Tapi jari-jariku berhenti. Setengah dari diriku ingin menolak. Setengahnya lagi ingin tahu apa yang ia bawa. Ketika aku membuka pintu, di sana ada sekotak kue bolu masih hangat. Di atasnya, sebuah kertas kecil bertuliskan, "Semoga Mbak suka kue ini." Aku menatap kotak itu lama, lalu membawanya masuk. Saat mencicipi, rasanya manis. Tapi ada sesuatu di dadaku yang justru membuatnya terasa pahit. Ini bukan sekadar kue, ini adalah tanda bahwa Reno memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan suamiku Ardi sudah lama tidak tanyakan. Hari itu gosip mulai terdengar lebih jelas. Di warung aku mendengar dua ibu-ibu bercakap sambil melirik ke arahku. Katanya, si Mbak itu sering didatengin pegawai Indomaret. "Ganteng, masih muda loh," bisik salah satunya. Aku pura-pura tidak mendengar tapi rusa panas menjalar ke wajahku. Sepulang dari warung, aku menemukan Reno sedang menyapu dedaunan di halaman depan. "Loh, ngapain Ren?" Nanti kalau orang lihat, suaraku setengah berbisik. Ia tersenyum santai. "Biar bersih Mbak. Saya gak peduli orang mau bilang apa. Yang penting, Mbak gak sendirian di rumah." Kalimat itu membuatku tercekat. Ada bagian dari diriku yang ingin memarahinya, tapi ada bagian lain yang ingin berterima kasih, dan bagian itulah yang lebih kuat. Malamnya, aku duduk di teras sambil menatap jalan sepi. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Aku memegang ponsel, membuka chat Reno, dan mengetik, "Besok kamu shift. Jam berapa?" Lalu aku hapus lagi sebelum mengirim. Aku menarik napas panjang. Seberapapun aku berusaha menjauh, entah kenapa jarak itu selalu kembali terpangkas. Dan di lubuk hati, aku mulai takut, bukan pada gosip, tapi pada momen ketika aku tak lagi bisa menolak. Rasa takut itu ternyata datang lebih cepat dari yang kukira. Siang itu, saat aku sedang mencuci piring, ponselku berdering. Nomor suamiku Ardi muncul di layar. Aku mengangkat dengan hati-hati mencoba terdengar biasa saja. "Rani?" Suaranya terdengar datar nyaris tanpa intonasi. "Iya Mas, aku dapat pesan aneh di ponsel. Gak tahu dari siapa, tapi isinya bilang, kamu sering ditemui pegawai Indomaret." Itu maksudnya apa? Nafasku langsung tercekat. "Siapa yang bilang Mas?" Aku cuma belanja biasa." Jawabku tergagap, mencoba terdengar tenang. Suamiku Ardi terdiam beberapa detik. "Aku gak mau dengar dari orang lain, Ron. Minggu depan aku pulang. Kita bicarakan langsung." Lalu sambungan terputus. Tanganku gemetar. Aku berdiri di dapur menatap sisa busa sabun di tangan. Merasa seperti seluruh udara di rumah ini menghilang. Bagaimana gosip itu bisa sampai sejauh ini? Dan apa yang akan terjadi ketika suamiku Ardi benar-benar pulang? Sore itu aku duduk di teras tanpa semangat. Reno datang, membawa sekantong sayur. "Mbak, kelihatan pucat. Ada apa?" tanyanya. Aku menatapnya, lama mencoba membaca wajahnya. Apakah mungkin gosip ini muncul karena orang sering melihatnya di sini? Atau mungkinkah dia sendiri yang tanpa sadar membuat jarak kami terlalu terlihat? "Reno, mulai besok jangan sering-sering kesini. Tolong," ucapku pelan. Wajahnya tampak kaget. "Kenapa Mbak? Ada yang ngomong macam-macam ya?" Aku tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangan. Reno menggenggam kantong sayur itu lebih erat lalu berkata, "Kalau Mbak mau saya pergi, saya pergi. Tapi jangan berpura-pura gak butuh saya." Kalimat itu menusuk tepat di hatiku, karena aku tahu di balik segala ketakutanku ada kebenaran pahit. Aku memang sudah terbiasa dengan kehadirannya.
Malam itu hujan turun lagi. Aku menatap tetesan air di kaca jendela, membayangkan wajah suamiku Ardi yang akan segera pulang. Jadi kusat, aku harus memutuskan, terus sembunyi di balik alasan, atau mengakui semuanya sebelum ia mendengarnya dari orang lain. Tapi apakah aku siap menanggung risikonya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku hingga malam berganti pagi. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah di udara. Hari itu adalah H1 sebelum Ardi pulang. Perasaanku seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Sekitar pukul 3 sore terdengar ketukan di pintu. Aku tahu itu Reno. Bahkan sebelum membuka, ia berdiri di depan, rambutnya sedikit basah napasnya. Terengah. "Mbak, saya harus ketemu." Terakhir kali aku terdiam, berdiri di ambang pintu dengan jantung yang berdetak kencang. "Reno, ini gak baik. Besok suami saya pulang. Kalau orang lihat, biarin orang ngomong apa mbak. Saya cuma mau pamit dengan cara yang benar." Nada suaranya membuatku menelan ludah. Ia masuk tanpa aku sempat benar-benar mengizinkan. Kami duduk di ruang tamu yang hening. Hanya suara detik jam yang terdengar. "Saya tahu besok kita gak akan ketemu kayak gini lagi," ucapnya lirih. "Saya cuma mau mbak tahu, saya gak pernah anggap semua ini main-main." Aku menunduk, jemariku meremas. "Yujong baju, Reno. Jangan bikin ini lebih sulit dari yang sudah ada." Ia tertawa hambar. "Sulit? Mbak kira saya gak sulit tiap pulang ke kos mikirin mbak sendirian di sini. Saya tahu saya gak pantas, tapi saya juga gak mau pura-pura gak peduli." Katanya, membuat dadaku panas sekaligus perih. Ada bagian dalam diriku yang ingin memintanya tinggal, tapi ada juga yang ingin menutup semua pintu sebelum Ardi benar-benar tiba. "Kalau saya pergi sekarang, mbak janji gak akan lupa saya?" Tanyanya sambil menatap mataku lekat-lekat. Aku menggeleng pelan. "Aku gak bisa janji apa-apa Reno." Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. "Kalau gitu, biar saya yang janji. Saya gak akan ganggu lagi, tapi hati saya gak akan pindah." Ia melangkah menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti. Tatapannya seperti ingin mengukir wajahku dalam ingatannya. Lalu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, merasa seperti baru kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi milikku. Di luar langit mendung, besok Ardi akan pulang. Dan aku tahu, hari ini adalah hari terakhir aku bisa bernapas tanpa beban sebelum badai yang sebenarnya datang. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, tapi tanganku terasa lebih dingin lagi. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan kopi dan sarapan sederhana, seolah ingin meyakinkan diriku bahwa semuanya akan berjalan normal. Namun, setiap kali aku melihat pintu depan, bayangan Reno kemarin sore kembali terlintas. Tatapan terakhirnya, suara napasnya, dan janji yang ia tinggalkan. Rasanya seperti luka yang belum sempat mengering, tapi sudah harus kututup rapat-rapat. Menjelang siang, pesan singkat dari suamiku Ardi masuk. Aku di perjalanan. Sore sampai rumah, jantungku berdegup keras. Setiap detik terasa seperti menghitung mundur bom waktu. Aku mencoba sibuk membersihkan lantai, mengganti spray, bahkan menata ulang meja makan. Semua kulakukan bukan karena rapi, itu penting, tapi karena aku takut jika punya waktu untuk duduk, pikiranku akan mengkhianati. Sore hari suara deru motor terdengar dari kejauhan. Aku berdiri di depan jendela, melihat sosok suamiku Ardi turun dari motor dengan tas besar di punggungnya. Senyumnya mengembang saat melihatku dan tanpa sadar aku ikut tersenyum. Senyum yang rasanya berat sekali kutarik. "Sayang," ujarnya sambil memelukku erat di teras. Pelukan itu hangat, tapi anehnya membuatku sedikit sesak. Di meja makan, ia bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya di luar kota, tentang teman-teman barunya, tentang bagaimana ia merindukan masakanku. Aku hanya mengangguk dan sesekali tertawa kecil. Lalu di tengah obrolan itu ia berhenti. Tatapannya menelusuri wajahku, seperti mencari sesuatu yang tak kasat mata. "Kamu kelihatan beda."
Ada yang kamu sembunyikan dari aku? Pertanyaannya membuat sendok di tanganku terasa seperti batu. Napasku tercekat. Aku memaksakan tawa. Enggak, cuman capek aja mungkin. Suamiku Ardi mengangguk, tapi matanya tetap menatapku. Lama, ada sesuatu di balik tatapan itu. Keraguan, mungkin juga kecurigaan. Malam itu saat ia sudah tertidur di sebelahku, aku menatap langit-langit kamar. Setiap suara di luar rumah, dari anjing yang menggonggong hingga angin yang menyapu dedaunan, membuatku tegang. Seolah rahasiaku bisa terbongkar kapan saja. Aku tahu badai belum reda. Mungkin ini baru mulai. Pagi itu aku terbangun lebih dulu dari suamiku Ardi. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi pikiranku sudah penuh dengan rasa cemas. Suara napasnya di sebelahku terdengar tenang, kontras dengan degup jantungku yang tak beraturan. Saat aku melangkah pelan menuju dapur, mataku menangkap sesuatu di meja ruang tamu. Jaket Reno. Jaket itu tersampir di kursi sejak terakhir ia datang. Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Panik, aku buru-buru menggulung jaket itu dan menyembunyikannya di dalam lemari belakang, berharap suamiku Ardi tidak sempat melihatnya. Namun sepertinya semesta tak berpihak padaku. Ketika aku kembali ke dapur, suamiku Ardi sudah berdiri di sana, memegang cangkir kopi. Pagi-pagi banget, beresin lemari. Ada apa? Tanyanya santai, tapi tatapannya menusuk. Aku mencoba tersenyum. Cuma iseng. Banyak debu kemarin. Ia mengangguk, tapi aku tahu dia tak sepenuhnya percaya. Sepanjang pagi, ia terlihat diam. Hanya sesekali mengajakku bicara, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri, sampai akhirnya menjelang siang, ia berkata pelan. Kemarin tetangga sempat cerita, katanya sering lihat ada laki-laki datang ke rumah. Waktu aku gak ada, siapa dia? Jantungku serasa jatuh, tanganku refleks menggenggam ujung rok. Oh, itu cuma siapa? Potongnya cepat. Nada suaranya kali ini bukan marah, tapi dingin. Dingin yang membuatku ingin bersembunyi. Aku menunduk mencari jawaban yang aman. Tapi di dalam kepalaku, bayangan Reno kembali muncul. Tatapan matanya, senyum samar yang tak pernah aku ceritakan pada siapapun. Suamiku Ardi memandangku lama lalu bangkit dari kursinya. Aku gak mau dengar cerita dari orang lain. Kalau Ada sesuatu, aku mau dengar dari mulut kamu sendiri. Kata-kata itu membekas. Sepanjang sore, aku berjalan mondar-mandir di rumah. Pikiranku dipenuhi rasa bersalah, takut dan rindu yang bercampur jadi satu racun. Malamnya ketika suamiku Ardi tidur, lebih awal, aku duduk di ruang tamu menatap ponsel. Jari-jariku nyaris menekan nomor Reno, tapi aku menahan diri. Satu panggilan saja dan semua akan runtuh. Tiba-tiba suara notifikasi masuk. Pesan dari nomor tak dikenal, kita harus bicara. Besok, hatiku membeku. Aku tahu, ini akan mengubah segalanya. Aku menatap layar ponsel, lama sekali berharap kata-kata itu hanya halusinasi mataku yang lelah, tapi tidak. Pesan itu nyata, dan entah kenapa, aku bisa merasakan aura Reno di setiap hurufnya. Meski nomor yang digunakan berbeda, aku tahu. It's Daya memandangi suamiku Ardi yang tertidur di kamar, wajahnya teduh, seolah dunia ini tak pernah menyimpan luka. Bagaimana jika ia tahu? Bagaimana jika semua ini terbongkar? Pikiran itu membuat napasku sesak, tapi rasa penasaran, atau mungkin kerinduan, membuat jariku mengetik balasan. Di mana? Tanyaku singkat. Balasan datang cepat. Tempat biasa, jam 10 pagi. Aku menutup ponsel dan bersandar di kursi, menatap langit-langit rumah yang terasa semakin rendah, menekan dadaku. Rasa bersalah menggerogoti, tapi ada suara kecil di dalam hati yang berbisik, sekali ini saja. Untuk terakhir kali, pagi itu aku sengaja mengenakan pakaian yang sederhana, berharap tak mencolok. Suamiku Ardi bilang, ia akan keluar sebentar untuk urusan kantor. Begitu pintu tertutup di belakangnya, aku mengunci rumah dan melangkah cepat.
Keyu jenggang di tempat biasa, sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Reno sudah duduk menungguku. Senyumnya muncul, tapi kali ini tidak penuh gairah seperti dulu. Ada sesuatu di matanya, semacam rasa ingin bicara yang mendesak. Kita enggak bisa terus begini, katanya tanpa basa-basi. Aku tercekat. Maksud, ia menunduk, menghela napas panjang. Aku mau pindah keluar kota, dan sebelum itu aku mau kita jujur satu sama lain tentang perasaan ini. Kalimat itu seperti menamparku. Semua alasan yang selama ini kupakai untuk menolak kenyataan runtuh dalam sekejap. Aku ingin marah, tapi juga ingin menangis, Reno. Ini salah, suaraku bergetar. Aku tahu, jawabnya lirih. Tapi kadang yang salah itu justru yang paling kita inginkan. Kata-katanya menusuk, meninggalkan luka yang anehnya terasa hangat. Kami duduk lama dalam diam, hanya ditemani suara kendaraan yang lalu lalang di jalan depan. Akhirnya, Reno berdiri. Ia menatapku lama, seolah ingin menghafal setiap detail wajahku. Kalau ini terakhir kali kita ketemu, aku gak mau ada penyesalan. Tangannya menyentuh jemariku singkat, tapi cukup untuk membuatku ingin membekukannya di waktu. Dan aku tahu, saat ia pergi kali ini mungkin aku tak akan melihatnya lagi. Aku berdiri mematung di pinggir jalan menyaksikan punggungnya yang semakin menjauh. Langkahnya tegap, tapi entah kenapa, aku merasa ia sedang membawa separuh nafasku bersamanya. Angin siang berembus membawa aroma kopi yang sudah dingin di meja kami. Juga sisa-sisa percakapan yang tak sempat diucapkan. Aku menunduk berusaha menahan air mata, tapi kelopak mataku terasa berat. Perlahan aku melangkah pulang. Setiap langkah terasa seperti menapaki jalan yang asing. Padahal, ini gang yang sama yang kulalui setiap hari. Semua terasa berbeda. Sunyi, kosong, dan terlalu hening untuk hatiku yang sedang berisik. Begitu sampai di rumah, aku mendapati suamiku Ardi duduk di ruang tamu, memandangku dengan senyum tipis. Cepat banget belanjanya, tanyanya santai. Aku hanya mengangguk meletakkan kantong belanja kecil yang sengaja kubeli untuk menutupi jejak. Tanganku sedikit gemetar saat menuang air ke gelas. Suamiku Ardi tak menyadarinya atau pura-pura tak peduli. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dua dunia. Di depan suamiku Ardi, aku mencoba menjadi istri yang utuh. Tersenyum, memasak, menemaninya bercerita. Tapi di dalam pikiranku, setiap detik aku dihantui oleh tatapan terakhir Reno. Malamku dipenuhi mimpi aneh. Kadang aku melihat Reno memanggilku dari kejauhan. Kadang hanya punggungnya yang menghilang di tikungan, meninggalkan aku terengah-engah. Aku bangun dengan dada sesak, keringat dingin membasahi leher, hingga suatu sore saat aku sedang menyapu halaman. Kurir datang membawa sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda, sehelai syal rajut berwarna abu-abu, persis seperti yang pernah kupakai saat pertama kali bertemu Reno di hujan gerimis. Tidak ada surat, tidak ada pesan, tapi aku tahu itu darinya. Aku duduk di kursi teras, menggenggam syal itu. Erat-erat aroma samar parfum Reno masih tertinggal di seratnya, membuatku menutup mata dan membiarkan ingatan itu kembali mengalir. Dan di detik itu aku sadar, meski ia pergi, Reno akan selalu ada, bukan di sampingku, tapi di sudut hatiku yang tak pernah bisa kuperlihatkan. Pada siapapun, hidupku akan terus berjalan seperti biasa. Tapi ada satu rahasia yang akan kubawa sampai akhir.